Cerita dimulai dengan memperlihatkan Nomura, seorang pria Sigma dan tampan seperti saya yang bisa mengalahkan sekelompok ormas menggunakan tangan kosong. Walaupun dia dikenal sebagai anak nakal, entah bagaimana, dia selalu membuat gadis-gadis jatuh cinta karena karisma dan roket kecil imut miliknya. Berlatar di sebuah sekolah di Jepang, di mana semua murid perempuan dipersenjatai dengan senjata untuk mengendalikan sekolah, sementara para murid laki-laki nakal pada belok semua dan hanya bisa mematuhi perintah dari 5 pedang tertinggi menakutkan yang semua anggotanya tentu perempuan. Saking mengerikannya kelima orang ini, mereka bahkan bisa mengubah geng penjahat yang sudah menjadi sepuh sekolah menjadi kaum warna-warni. Karena si Nomura ini merupakan pindahan baru yang dipindahkan ke sekolah ini setelah mengalahkan 40 orang sendirian. Mereka pun langsung berencana untuk menaklukkannya sekarang juga. Di hari pertamanya masuk ke sekolah barunya, dia sangat terkejut dengan bagaimana para murid laki-laki diperlakukan di tempat ini. Saat bertemu dengan seorang murid bernama Kusuo, yang dari bentuknya sudah terlihat seperti patung berhala yang diberi nyawa, di mana dia dipaksa berkelakuan seperti seorang gadis agar bisa hidup berdampingan dengan damai bersama mereka. Ketika dia mencoba memperingatkan Nomura bahwa dirinya sedang diincar karena masih normal, Nomura tidak menghiraukan itu dan mengatakan kepada Kusuo bahwa dia hanya ingin hidup dengan damai dan bebas dari aturan. Benar saja, saat dia memasuki ruang kelas, Nomura langsung ditodong menggunakan pedang oleh pasukan yang dipimpin oleh Rin yang merupakan salah satu anggota 5 pedang terkuat. Langsung saja, Rin meminta Nomura untuk hidup sebagai perempuan seperti para murid laki-laki yang lain atau pindah dari sekolah ini. Tentu saja, Nomura menolak pilihan ini dan langsung bergerak menggunakan kecepatan super untuk menghindari serangan dan mendarat di tempat yang tepat sebelum kabur melalui jendela. Merasa sangat kesal, Rin terus mengejar Nomura dan ingin menertibkannya hari ini juga. Menyerang menggunakan pedang, Nomura berhasil menghindar dari semua serangan itu. Meningkatkan kekuatan miliknya, Rin berhasil menggores pipi Nomura, di mana hal ini juga membuat Nomura bertarung serius. Di waktu yang sama, terlihat para anggota 5 pedang terkuat yang lain juga menyaksikan pertarungan ini. Sementara Nomura berhasil menghindar dan menangkis serangan pedang Rin menggunakan sarung tangan miliknya, tiba-tiba saja dia tidak sengaja tersandung akar pohon yang membuatnya terpojok, di mana Rin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang dengan barbar. Ketika Nomura sudah mencapai batasnya, tiba-tiba saja dia mendapat momentum dan langsung memegang pinggang Rin untuk mengeluarkan kekuatan tenaga dalam yang membuatnya terpental untuk mengakhiri pertarungan ini. Saat Rin mencoba meraih pedangnya kembali, Nomura langsung menghentikannya sambil mengatakan bahwa sudah kalah, di mana itu membuat bawahan Rin yang bernama Nono langsung datang untuk menyelamatkannya dengan memukul ubun-ubun Nomura, yang mana itu malah membuat si dia bertabrakan dan menyosor Rin. Dengan topeng miliknya yang sudah pecah sebelah, Rin menangis dan berjanji akan membalas kekalahan ini nanti. Tentunya, ini semua cuma permulaan sebab semua anggota pedang terkuat membenci Nomura dan akan segera datang untuk mengubahnya menjadi kaum pelangi. Esok paginya, Nomura diberitahu Kusuo bahwa murid laki-laki tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah tanpa izin. Dan walaupun Nomura berhasil mendapatkan izin dari Rin, Nomura harus tetap mendapatkan izin dari keempat anggota pedang terkuat yang lain, di mana ini membuat Nomura berpikir bahwa para murid laki-laki diperlakukan seperti tahanan. Setelahnya di ruang kelas, Nomura disambut dengan dingin oleh para murid perempuan karena ada rumor yang menyebar bahwa Nomura merupakan seorang wibu yang akan melakukan apapun demi memenangkan pertarungan. Ketika dia menawarkan manisan kepada para murid perempuan untuk menenangkan suasana, dia malah dikira ingin bertindak mesum sehingga langsung diabaikan. Sementara itu, saat Rin mau tidur karena demam, dia malah mengamuk-ngamuk sendiri sambil membayangkan Nomura. Tiba-tiba saja, dia merasakan kedatangan seseorang dan langsung bersiap, yang ternyata itu adalah si Nomura datang lewat jendela. Menghentikan si dia agar tidak baku hantam sambil memuji keimutannya, itu membuat si Rin malu-malu sendiri, di mana Nomura memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta kartu izin yang tentu langsung ditolak. Namun, ketika Nomura mengatakan bahwa dia akan menggunakan izin itu untuk mengajak Rin pergi berkencan, si dia langsung berubah pikiran dan memberikan izin tersebut. Karena masih demam, Rin langsung pingsan dan saat Nomura menangkapnya agar tidak jatuh, Nono yang tiba-tiba datang untuk mengantarkan makanan langsung salah paham dan mencot tombol keamanan untuk menangkap Nomura.
Untungnya, si dia berhasil kabur di mana masalah masih berlanjut saat Nomura bertemu dengan Chouka yang mengaku dirinya sebagai anggota 5 pedang terkuat masa depan. Dengan Nono yang juga berhasil mengejar untuk menertibkan Nomura agar menjadi kaum warna-warni. Para murid lain juga melihat mereka melalui jendela. Sementara si Satori yang juga merupakan anggota kelima pedang terkuat lain berharap agar Nomura bisa mukat kali ini. Namun saat pertarungan berlangsung, Nomura terlalu kuat bagi mereka berdua dan langsung menyerang Nono menggunakan tenaga dalam sampai dia terpental dan menabrak Chouka. Merasa ketakutan akan diserang Nomura menggunakan roket kecilnya. Mereka berdua langsung menangis, di mana ini malah membuat rumor tentang Nomura yang mesum semakin parah. Karena hal itulah, keesokan harinya di sekolah, Rin langsung menodong Nomura. Sementara Kusuo dan para murid perempuan lain cuma bisa melihat sambil ketakutan. Langsung saja, Rin mengatakan bahwa mulai saat ini, dia sendiri akan mengawasi semua gerak-gerik Nomura untuk memastikan keamanan sekolah ini. Setelahnya di malam hari, ketika Nomura sedang membaca manga, Kusuo memperingatkan kepadanya bahwa Mary, yang juga merupakan salah satu anggota 5 pedang terkuat, akan segera datang untuk mengsunat Nomura setelah dia mengalahkan bawahannya yang berharga, yaitu si Chouka. Tentunya, Nomura tidak mempedulikan hal itu seperti biasa dan malah bertanya tentang seorang murid perempuan yang dijuluki Empress. Kusuo menjelaskan bahwa dia merupakan murid pindahan baru seperti Nomura, di mana dia berhasil mengalahkan Rin dan Mary di saat bersamaan dengan mudah. Mendengar ini, Nomura jadi mengingat seseorang yang hampir membuatnya mati. Esok paginya, Rin langsung mendatangi Nomura di asramanya untuk mengawasi dan bahkan sampai memeriksa tas miliknya yang untung tidak ditemukan celana dalam di tempat ini. Tiba-tiba saja, Mary datang bersama Chouka sambil menuduh Nomura sebagai orang mesum yang suka menodongkan burung kecil miliknya kepada para wanita. Mengejutkannya, Rin ternyata membela Nomura karena walau mukanya tidak seganteng saya, tapi dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, karena sudah kadung marah, Mary malah marah-marah sendiri sambil menyalahkan Rin karena terlalu lembek terhadap makhluk berwajah haram satu ini. Karena sudah mengarah ke baku hantam, Rin menyuruh Nomura untuk pergi ke sekolah duluan, sementara dirinya mengatasi hal ini. Sementara mereka berdua mulai bersiap, Nomura langsung pergi dengan si Chouka yang wajarnya sambil menyerang. Namun, ketika Nomura mengambil cambuk ini untuk menghentikannya, si dia malah pingsan. Ternyata, bukan cuma Chouka yang jatuh, celana Nomura juga ikut melorot di mana setelah dia berhasil merapikan celananya, tiba-tiba saja datang si Amo yang pernah membuatnya hampir mati dulu setelah Nomura menolak untuk menjadi bawahannya. Langsung saja, Nomura menerjang untuk balas dendam, di mana si Mary datang menghentikannya karena bola-bola Nomura keluar dari resletingnya. Mengetahui bahwa Chouka pingsan karena teknik bola Pokemon milik Nomura, Mary langsung bersiap menyerang sementara Amo berhasil pergi karena hal ini. Di sana, Amo kembali mengingat saat di mana dia mencoba merekrut Nomura karena berhasil mengalahkan kelompok bawahan miliknya. Waktu itu, Nomura yang mau memukulnya berhasil dia tahan mudah, namun seberapa banyak pun dia menyerang, Nomura tetap menolak untuk bergabung, bahkan ketika dia pingsan. Kembali ke masa sekarang, di mana Amo merasa sangat kesal sebab waktu itu ada sesuatu yang membuatnya tidak membunuh Nomura dan akan melakukannya di pertemuan selanjutnya. Beralih ke pertarungan Nomura dan Mary, di mana Nomura terlihat sedikit kesusahan menahan serangan miliknya. Dan sekuat apapun Nomura mencoba mendekat, Mary selalu bisa menangkal semua serangannya dan menjaga jarak. Tidak cuma itu, Mary bahkan sampai bisa mendaratkan banyak serangan kepada Nomura, di mana terlihat Rin yang terlambat menyusul mereka bertemu Chouka yang masih trauma setelah melihat jurus burung kecil milik Nomura. Lebih parahnya, si Rin malah pergi ke arah yang salah saat menyusul Nomura dan Mary. Di waktu yang sama, Nomura akhirnya berhasil menemukan cara untuk melawan Mary dan langsung berancang-ancang untuk menabraknya, namun langsung kena sodok perutnya, di mana ternyata Nomura sudah memperkirakan hal ini dengan menyembunyikan manga di dalam baju miliknya. Menggunakan buku berbau pandan ini untuk menggeplak kepala Mary, Nomura akhirnya berhasil mendaratkan serangan tenaga dalam untuk memenangkan pertarungan. Di posisi ini, tentunya Mary sedikit ketakutan karena dikira akan diserang menggunakan burung kecil Nomura seperti yang dia lakukan kepada yang lainnya. Namun, ketika Nomura mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan apa-apa dan malah membaca komik, Mary malah menjadi malu dan kena mentalnya sebab dia kira Nomura lebih menyukai gadis lain ketimbang dirinya. Karena itulah, dia langsung mengeluarkan jurus bakso tanpa tepung yang membuat tangan Nomura bergetar, di mana untung si Nomura masih bisa mengendalikan dirinya.
Melihat ini, Mary menjadi sadar bahwa laki-laki ternyata tidak seperti binatang buas yang suka menyodok dari belakang secara tiba-tiba. Di situasi seperti ini, Rin yang baru datang langsung salah paham dan langsung menyerang Nomura karena dikira telah melakukan hal aneh kepada Mary. Pada akhirnya, untung si Mary menjelaskan kesalahpahaman ini kepada Rin, bahkan sampai memberi Nomura tanda izin darinya dengan syarat dia juga akan mengawasi Nomura mulai saat ini. Mendengar hal ini, Rin yang ngambek langsung mengatakan bahwa cuma dialah yang layak mengawasi Nomura. Beberapa waktu setelahnya, Warabi yang merupakan anggota tertua dari kelima pedang terkuat telah kembali dari liburannya di Hawaii bersama beruang peliharaannya. Dia langsung dikejutkan oleh Mary dan Rin yang sedang bertarung untuk memperebutkan Nomura, di mana seharusnya mereka mengubah si Nomura menjadi kaum belok. Karena itulah, Warabi memutuskan bahwa Mary dan Rin telah kehilangan tanggung jawab mereka sebagai anggota kelima pedang terkuat, sehingga mereka berdua juga harus dibenarkan tindakannya. Langsung saja, dia mengadakan rapat dengan anggota kelima pedang terkuat, di mana yang hadir cuma satu orang bernama Satori yang juga tidak mau ikut-ikutan dengan rencana Warabi. Beberapa jam kemudian, terlihat Kusuo yang babak belur diikat di tiang, di mana ketika Nomura mau menolongnya, Rin dan Mary langsung menghentikan sebab mungkin saja ini merupakan jebakan. Di saat itu juga, Warabe menampakkan diri di atap sekolah sambil tertawa dan mengumumkan bahwa dia akan membebaskan Kusuo dan bahkan memberikan Nomura tanda izin darinya jika Nomura dan mereka berdua bisa memenangkan tantangan yang sudah dia siapkan. Langsung saja, ketiga petarung yang Warabe pilih untuk melawan Nomura, Rin, dan Mary datang dengan Warabe yang lanjut memunculkan ring sumo entah bagaimana caranya. Tantangan pertama adalah gulat sumo di mana mereka harus berganti pakaian yang ketika Nomura langsung main copot-copot celana di tempat, mereka berdua langsung menghentikan agar orang lain tidak pingsan lagi ketika melihat roket kecil di dalam celananya. Karena Nomura sudah berpengalaman di bidang persumoan, dia mengajari mereka berdua bagaimana cara yang tepat untuk memasang sabuk ini, bahkan memasangkannya, di mana itu membuat mereka menjadi sangat malu. Si Mary bahkan sampai tidak tahan dan mau menangis ketika melihat ini, di mana setelah dipakaikan, Mary malah ngambek sebab ternyata tidak terjadi apa-apa. Menuju ke ring, mereka terkejut sebab ternyata pertarungan ini direkam dan disiarkan ke seluruh kelas di sekolah. Walau mereka berdua malu, Nomura sendiri tetap percaya diri seperti biasanya dan langsung meminta agar lawannya cepat datang agar bisa langsung dia bantai dengan cepat. Namun ketika Nomura menyadari bahwa ketiga orang ini sama sekali tidak memakai sabuk sumo, Warabe langsung tertawa dengan kencang sambil memperlihatkan lawan yang sebenarnya kepada Nomura, yaitu beruang peliharaannya. Walau awalnya menjerit sampai pipis di celana, Nomura yang merasa tertantang oleh Warabe langsung saja bersiap menghadapinya. Karena walau belum pernah bertarung melawan beruang, tetapi dia belum pernah mengalami kekalahan ketika bertarung di atas ring sumo. Pertarungan dimulai dengan Nomura yang langsung menerjang dan melancarkan serangan tenaga dalam miliknya. Tentunya, serangan itu tidak terlalu berimbas ke tubuh beruang, di mana Nomura lanjut menghindari semua serangan beruang ini sambil menunggu celah untuk menyerang lagi. Bergerak ke belakang si beruang, Nomura berencana meng-smackdown si hitam besar ini, di mana ketika semua orang kaget dan berkata bahwa itu tidak akan berhasil. Nomura tetap percaya diri sebab dia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya untuk melawan pesumo dewasa yang beratnya seperti hutang negara kita. Namun ternyata rencana Nomura untuk melempar beruang keluar ring gagal, yang malah Nomura berhasil menang sebab sabuk si beruang melorot sehingga si hitam ini didiskualifikasi sambil malu-malu sendiri menutupi pesawat tempur kecil miliknya. Tentu kekalahan tidak masuk akal ini juga membuat si Warabe kaget sendiri, di mana itu membuatnya yakin bahwa harus turun tangan sendiri sambil menyuruh bawahannya untuk bertempur habis-habisan kali ini. Langsung saja Warabe kembali mengumumkan tantangan selanjutnya kepada Nomura, di mana dia harus berhasil mengalahkan semua bawahannya dan menuju ke lantai atas untuk melawannya. Tidak cuma dia, kedua orang ini ternyata juga datang untuk membantu Nomura, di mana dia langsung meminta Chouka dan Nono untuk mengurus lantai paling bawah melawan musuh terlemah. Sementara itu, Nomura ternyata lebih memilih untuk langsung menuju ke tempat Warabe dan melawannya daripada harus melawan para minion yang tidak ada susah-susahnya sama sekali ini. Sesampainya di sana, Nomura memperingatkan Warabe bahwa ketika dia menang nanti, dia akan memaksa si Warabe menggunakan pakaian sumo dan menyiarkannya ke seluruh kelas. Namun, si Warabe cuma mengabaikannya dan mengatakan kepada Mary dan Rin
bahwa mereka berdua sangat mengecewakan sebab telah meninggalkan tanggung jawab sebagai anggota kelima pedang terkuat. Pertarungan pun dimulai dengan Mary yang turun ke bawah untuk melawan bawahan-bawahan Warabe agar tidak mengganggu Nomura. Sementara Rin yang terluka ingin melawan Warabe, Nomura memutuskan untuk menyingkirkan si hitam besar ini terlebih dahulu. Dengan Mary, Choka, dan Nono yang hampir menyelesaikan tugas mereka, Rin lumayan kewalahan sampai mendapatkan banyak serangan dari Warabe di mana dia tetap melanjutkan perlawanan. Di sisi lain, Nomura juga sampai babak belur begini, mukanya bahkan sampai terbojok. Kembali ke Mary yang terkecoh oleh anak buah Warabe sehingga dia terkena serangan lemparan baut. Di momen itu, Nomura menjadi yang pertama membalikkan keadaan dengan menonjok hidung kecil si hitam ini sampai terlempar. Lanjut, Mary juga berhasil mengatasi lawannya sementara Rin berhasil mengalahkan Warabe melalui adu serangan terakhir. Dengan kemenangan yang sudah berada di tangan mereka, Nomura ingin memakaikan pakaian sumo kepada Warabe yang langsung dihentikan oleh mereka berdua. Beberapa saat setelahnya, Rin yang masih terngiang-ngiang dengan pujian Nomura yang mengatakan bahwa dia sangat imut akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan Nomura. Sementara itu, si Mary menggunakan parfum rahasianya agar Nomura yang mencium bau wangi ini langsung tergila-gila dengan dirinya. Ternyata, rencana mereka tidak semulus yang dibayangkan, sebab kini Nomura punya banyak sekali penggemar setelah memenangkan pertarungan kemarin. Dengan mereka berdua yang hanya bisa melihat fans Nomura yang terus bertambah banyak. Di ruang kelas, saat pembelajaran berlangsung, yang ada di pikiran murid perempuan cuma Nomura dan burung kecilnya, sementara si dia masih tidak peduli seperti biasanya dan melakukan rutinitas tidur siang di ruang kelas. Karena itulah, Rin langsung menendang bokongnya sebab ini masih jam belajar di mana ketika istirahat, Nomura selalu saja diikuti oleh para penggemarnya kemanapun dia pergi, bahkan sampai ditungguin ketika dia sedang pergi kencing. Satu-satunya waktu Nomura bisa menjalani kehidupan damai hanyalah ketika Rin dan Mary yang menakuti mereka. Setelahnya, ketika makan siang, Nomura bertanya kepada mereka berdua kenapa jadi ngambek seperti ini. Dan alih-alih menjawab, mereka malah menonjok wajah Nomura, di mana pada akhirnya mereka berdua merasa sedih karena usaha untuk membuat Nomura tertarik sama sekali tidak dia sadari. Sementara Warabe yang dari tadi mengutit mereka terkejut ketika melihat ini, bahkan si beruang juga ikut melongo. Setelahnya, di malam hari, Nomura terlihat diawasi oleh perempuan misterius di mana dia tidak menyadarinya dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Keesokan paginya, Nomura bangun lebih awal untuk menyambut mereka berdua dan langsung menemuji sampai membuat Rin dan Mary terkejut. Ketika Rin mengecek apakah Nomura menyembunyikan sesuatu, dia menemukan sebuah foto yang memperlihatkan Nomura sedang main kuda-kudaan bersama Satori. Merasa sangat kesal dan cemburu, mereka pun bersiap menyunat burung kecil Nomura dan terus mengejarnya walaupun Nomura sendiri mengaku tidak tahu apa-apa. Saat berlari dengan panik, Nomura tidak sengaja menabrak si hitam yang secara mengejutkannya menawarkan bantuan untuk membantu dia sembunyi. Setelah mereka berdua pergi, Warabe mengatakan kepada Nomura bahwa kemungkinan Satori sedang berusaha untuk menghancurkan hubungannya dengan Rin dan Mary. Mendapatkan sebuah ide brilian untuk mengatasi masalah ini, setelahnya malah terlihat Nomura yang diikat sedang digebukin oleh mereka berdua sambil diinterogasi. Namun, walaupun pakaian Nomura sudah sampai sobek-sobek seperti ini, dia tetap tidak mengatakan apapun. Untungnya, Warabe muncul di malam hari untuk menyelamatkan Nomura dan bertanya mengapa Nomura melakukan rencana konyol seperti ini. Ternyata sebelumnya di pagi hari, Nomura memang berencana membiarkan dirinya tertangkap agar dapat menyusup ke dalam asrama perempuan tanpa ketahuan. Langsung saja, setelah menyelamatkan Nomura, mereka berdua pergi menuju ruangan Satori sambil menjilat sikat gigi miliknya untuk mengerjainya. Ketika berjalan di lorong, untuk menemukan petunjuk lain, Nomura malah tidak sengaja menginjak jebakan yang untung bisa dihindari. Saat lanjut berjalan, ternyata ada murid lain di dekat mereka, sehingga langsung saja Warabe refleks menyembunyikan Nomura dengan mendudukinya. Untung, perhatian mereka berhasil dialihkan dengan anak si hitam yang lucu ini, sehingga berhasil kabur. Baru saja berhasil kabur, si hitam malah menginjak jebakan sehingga Nomura terkena sodokan kayu yang untung bisa dia hentikan. Beberapa jam setelahnya, trio kancut ini berhasil menuju ke tempat penyimpanan Satori, di mana mereka masih belum bisa menemukan apa-apa.
Tiba-tiba saja, tangan kanan Satori datang dan menyerang menggunakan racun, di mana Warabe berhasil menangkisnya. Si Satori sendiri juga datang setelahnya setelah selesai mandi dengan keadaan tanpa pakaian seperti ini. Terkejut dengan Warabe yang kini ikut-ikutan membantu Nomura. Melihat kelakuan Satori yang bahkan membawa pedang saat mandi, membuat si Nomura menjadi ketakutan sendiri karena takut disunat lagi. Satori kemudian mengungkapkan bahwa ketika Nomura tertidur sebelumnya, Satori mengambil foto kuda-kudaan itu dengan bantuan anak buahnya. Nomura pun bertanya kenapa Satori melakukan hal itu, di mana si dia ternyata tidak punya alasan khusus dan melakukannya hanya karena Nomura yang sedikit menyebalkan. Satori kemudian menantang Nomura adu mekanik dan masuk kembali ke kamar mandi. Sementara Nomura mengikuti, Warabe akan melawan anak buah Satori dengan kondisi tubuhnya yang masih sedikit pusing karena efek dari racun sebelumnya. Karena itulah, dia menusuk tubuhnya sendiri untuk menghilangkan efek mengantuk itu, dan walaupun tubuhnya melemah dan terus melemah karena efek racun, dia terus melawan dan bahkan bisa memenangkan pertarungan ini. Beralih ke tempat Satori, di mana Nomura terlihat sangat kesulitan menahan serangannya sebab menggunakan teknik yang sangat aneh. Namun, masalah utamanya bukan teknik milik Satori, melainkan tubuh terbuka tanpa pakaiannya yang membuat Nomura tidak bisa berkonsentrasi. Karena itulah, Nomura menggunakan kejeniusannya sehingga dia pun mengeluarkan teknik burung kecil miliknya. Akhirnya, rencana ini berhasil dengan Nomura yang berhasil menahan serangan dan memenangkan pertarungan dengan tamparan mautnya. Sementara itu, Inaba yang merupakan anggota kelima pedang terkuat terakhir mendengar keributan dari jauh dan langsung datang ke tempat kejadian. Refleks, Satori langsung menyembunyikan Nomura di dalam air yang ternyata si dia sudah tahu bahwa Nomura berada di sini dan meminta Satori untuk membawa Nomura ke halaman. Setelah dia pergi, akhirnya Nomura bisa bernafas lagi dan langsung bertanya kepada Satori mengapa dia mau repot-repot membantunya bersembunyi. Satori mengatakan bahwa sekarang ini Nomura masih terlalu lemah untuk melawan Inaba dan walaupun merasa sehat, Nomura kemudian pingsan dengan sekejap dan terbangun di UKS setelahnya bersama dengan Warabe. Sementara itu, Rin masih kepikiran tentang Nomura, bahkan sampai tidak bisa tidur, sehingga dia memutuskan menuju ruang siksaan untuk menemui Nomura dan mendengarkan penjelasan darinya. Ternyata, bukan cuma dia yang berpikiran seperti itu, sebab si Mary juga ingin melakukan hal yang sama. Karena mereka berdua terlalu malu untuk mengakui hal itu, Rin dan Mary malah lanjut minum teh di kantin. Tiba-tiba saja, si Satori datang dan memberitahu mereka kebenaran tentang apa yang dia lakukan kepada Nomura, di mana itu membuat mereka merasa sangat bersalah. Sementara itu, Nomura yang sudah sembuh dan sedang memakai pakaian, tiba-tiba didatangi Rin yang langsung meminta maaf, di mana karena Nomura masih belum memakai celana dalam miliknya, Rin pun melihat burung kecil itu secara langsung di depan matanya. Setelahnya, sebagai permintaan maaf, Rin memperbolehkan Nomura melakukan apapun kepadanya sebagai hukuman, di mana Nomura hanya meminta Rin untuk menutup matanya. Ketika Rin bersiap menerima momen romantis, ternyata si Nomura cuma ingin mencopot topeng milik Rin yang membuatnya malu. Rin kemudian mengungkapkan kepada Nomura bahwa alasan dia memakai topeng itu bermula ketika ayahnya yang selingkuh menelantarkannya dan ibunya, di mana saat itu ibunya meminta Rin untuk selalu menggunakan topeng untuk menyembunyikan kejelekannya. Namun, itu semua berubah ketika Nomura memuji keimutan Rin setelah topengnya rusak, di mana itu memberikan Rin keberanian untuk melepas topeng itu untuk selama-lamanya. Dan walau sudah bertekad, Rin masih belum melepaskannya sampai Nomura sendiri yang membantunya melepaskan topeng itu hari ini. Mendengar cerita ini, Nomura memutuskan untuk mengembalikan topeng ini kepadanya dan menyemangati Rin agar bisa tumbuh menjadi lebih kuat sehingga tidak perlu hidup menggunakan topeng lagi suatu saat nanti. Karena itulah, Nomura juga ikut menceritakan tentang masa lalunya, di mana sebenarnya Nomura merupakan anak yatim yang diurus oleh seorang kakek-kakek, di mana setiap hari dia dilatih dengan keras. Mendengar ini, si Warabe yang masih rebahan di kamar sebelah juga tidak berhenti menangis, di mana ketika semua orang sedang menghapus air mata, Mary datang lalu melepas pakaiannya dan meminta maaf kepada Nomura sambil mengatakan kepadanya bahwa Nomura bisa melakukan apapun yang dia mau, yang tentu ditolak olehnya. Setelah hari yang panjang dan melelahkan ini, Nomura pun kembali ke ruangan untuk tidur dan mengambil kartu izin di bawah bantal miliknya, di mana mengejutkannya, dia sudah mendapatkan tanda izin dari Satori dan tinggal satu lagi yang tersisa, yaitu milik Inaba. Esok harinya, Inaba melaporkan bahwa Amo tidak berada di ruangannya, bahkan sampai makan banyak sekali seperti sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. Mendengar ini, Kanjeng Mami langsung memerintahkan agar pembelajaran seluruh kelas untuk dihentikan sementara waktu.
Sementara itu, di atap sekolah, Amo mendatangi Satori dan mengatakan bahwa sebuah kesalahan, dirinya telah membuat masalah dengan Nomura sebab satu-satunya orang yang boleh melakukan itu hanya dirinya. 玉田悟り、お前は哀れだ。 Namun, Satori mengatakan bahwa itu sudah terlambat, di mana ketika dia berjalan, Satori langsung menyerang secara tiba-tiba dengan Amo yang berhasil menghindar, bahkan melancarkan serangan balasan dengan sangat cepat. Ingin melindungi Satori, bawahannya bahkan sampai terkena serangan mematikan milik Amo, yang mana itu membuat Satori menjadi sangat shock karena sebenarnya bawahannya ini merupakan adiknya sendiri. Karena inilah, Satori yang biasanya tidak menunjukkan emosi menjadi sangat marah, di mana Amo yang tidak ingin berlama-lama langsung mengakhirinya juga. Mendengar cerita Satori, Warabe datang bersama beruang dan bersiap menyerang. Namun walaupun sudah mengeluarkan semua jurusnya, Warabe masih tidak dapat menembus pertahanan Amo dan bahkan langsung kalah dengan sekali serang. Sementara itu, Nomura yang sedang berjalan bersama Kusuo bertemu Inaba. Langsung saja, Kusuo memperingatkan Nomura walau tubuh si Inaba sangat kecil, namun sebenarnya dia merupakan yang terkuat. Ketika Nomura mengabaikan dan lanjut berjalan, Inaba langsung menyerang dengan cepat di mana kali ini itu cuma serangan peringatan sebab di pertemuan selanjutnya Inaba tidak akan menahan dirinya. Inaba juga mengungkapkan walaupun dia tidak bisa melihat tetapi pendengarannya sangat kuat, bahkan karena pendengaran inilah Inaba bisa tahu jika Nomura dilatih menggunakan teknik yang sama dengan dirinya. Namun situasi ini terganggu ketika Nomura mendengar teriakan Warabe dari atap di mana Inaba mengatakan alasan dia tidak menyerang Nomura saat ini adalah karena Amo yang sedang berulah bahkan sudah mengalahkan Satori dan Warabe. Inaba juga mengatakan bahwa ketika Amo dipindahkan ke sekolah ini, yang dibicarakan olehnya cuma seorang bernama Nomura. Kembali ke atap di mana Warabe memohon kepada Amo agar membunuhnya saja dan mengampuni teman-temannya. Namun, Amo malah menyerang mata Warabe agar dia tidak melihat ketika teman-temannya nanti mati. Setibanya Nomura di atap, terlihat semua orang yang sudah tumbang di mana ketika dia menghampiri Warabe yang meminta tolong. Kepala sekolah datang dan berkata bahwa Warabe akan baik-baik saja, di mana beliau meminta Nomura untuk membantu teman-temannya yang sedang bertarung di bawah. Sementara Inaba masih belum bergerak, Mary dan Rin menyerang secara bersamaan yang tentu gagal sebab mereka berdua bukanlah tandingannya. Ketika Rin dan Mary telah tumbang, kini Amo bersiap melenyapkan Nono dan temannya, di mana tiba-tiba Inaba mulai bergerak sambil bertanya apakah Nono merupakan temannya. Ketika Nono menjawab bahwa Inaba merupakan temannya, itu sudah cukup bagi Inaba untuk membantu. Dengan waktu sepersekian detik, Inaba berhasil mendaratkan banyak serangan cepat yang bahkan bisa melukai Amo. Ternyata, dengan kecepatan seperti itu, Amo masih dapat melancarkan serangan balasan kepada Inaba dan bahkan mematahkan pedang miliknya. Saat Amo bergerak untuk mengakhiri pertarungan, Nomura yang sudah sampai langsung datang menolong Inaba, di mana kedatangan Nomura malah membuat si Amo semakin marah. Kembali ke masa lalu, yang memperlihatkan saat pertama kali Nomura bertemu dengan Amo, di mana Nomura menguji keimutan Amo, walau saat itu Nomura mengira dia laki-laki. Karena dikira berbatang seperti dirinya, Nomura memperlakukan Amo seperti laki-laki, sehingga langsung dihantam. Namun, walau begitu, Amo menjadi tertarik dengan Nomura sehingga keduanya berteman. Namun setelahnya, ketika Amo ingin mengajak Nomura berkeliling sekolah, si dia menolak sebab sudah punya rencana kegiatan lain. Hal itu membuat Amo kesal dan langsung menonjok teman baru Nomura di mana Amo lanjut mengatakan bahwa Nomura seharusnya tidak bergaul dengan orang biasa yang tidak berharga. Kembali ke masa sekarang di mana Inaba juga mengakui Nomura sebagai teman barunya setelah diselamatkan. Bersiap melakukan pertarungan melawan Amo, Nomura tidak bisa membuat kesalahan sedikit pun sebab Amo bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serang. Langsung menerjang untuk menghantam Amo. Nomura terlihat kesulitan bahkan hampir terkena serangan mematikan yang untung Inaba langsung membantu Nomura untuk menghindar. Inaba juga mengatakan bahwa kekalahan di masa lalu Nomura membuatnya tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya sebab masih merasa takut. Karena itulah Inaba mengatakan bahwa Nomura harus percaya kepada dirinya yang sudah berjuang untuk menjadi lebih kuat selama ini. Sebab kali ini dia tidak sendirian karena banyak teman-teman baru yang mempercayakan pertarungan terakhir ini kepadanya. Dengan hujan yang mulai turun, Nomura bersiap lagi di mana Amo juga tidak ingin kalah sebab dia ingin Nomura bersamanya seorang dan jika itu tidak bisa diwujudkan, maka dia akan membunuhnya sebab Amo tidak ingin orang lain memilikinya.
Bergerak dengan cepat, Nomura masih terkena serangan Amo, namun kali ini dia berhasil di posisi yang tepat untuk melancarkan serangan andalannya. Walaupun itu tidak membunuhnya, namun rasa sakit ini memperingatkan Amo waktu pertama kali dia bertarung dengan Nomura. Pertarungan berlanjut dengan mereka berdua yang saling baku hantam tanpa menggunakan teknik rahasia. Rasa pertarungan ini membuat Amo mengingat alasan mengapa dia bisa menyukai Nomura, di mana ketika Amo melancarkan pukulan super kuat yang hampir membuat Nomura pingsan, suara teriakan Rin berhasil menjaga Nomura tetap sadarkan diri. Dengan serangan terakhir yang berhasil melukai Nomura dan menjatuhkannya, Amo menarik tangan Nomura sambil mengatakan bahwa dia tidak menggunakan seluruh kemampuannya dan lanjut menyatakan perasaan kepada Nomura sehingga dia hanya menjadi miliknya seorang. Dengan semua masa lalu yang kembali teringat, Nomura menolak hal itu dan lanjut menyerang dengan seluruh kekuatan yang tersisa sehingga akhirnya pertarungan berakhir. Belum juga beristirahat, Inaba langsung mengatakan bahwa teknik bertarung Nomura masih kurang sehingga dia bersedia menjadi master untuk mengajari Nomura dan akan memberikan tanda izin setelahnya. Namun, namanya Nomura, dia menolak seperti biasa di mana si kepala sekolah datang untuk mengatakan bahwa Nomura dikeluarkan dari sekolah. Esok harinya, Nomura terbangun di UKS dengan Kusuo di sebelah, di mana kali ini Nomura ternyata malah menerima takdirnya alih-alih melawan sistem sekolah seperti biasa. Sementara itu, Rin dan Mary memohon kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkan Nomura sebab dia hanya bertarung untuk menghentikan amukan Amo. Setelah sembuh, Nomura mendatangi Inaba di mana dia mengatakan bahwa Amo juga dikeluarkan dari sekolah bahkan sedang berada di bandara untuk pergi ke luar negeri. Ingin mengejar Amo, Inaba mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi dari sekolah sebab tanda izin masih kurang satu, sehingga Inaba menawarkan akan memberikan hal itu jika Nomura bersedia menjadi muridnya. Tidak buang-buang waktu, Nomura berhasil mengejar Amo dan mengatakan kenapa tidak kabur bersamanya. Amo yang menolak langsung menarik Nomura dan menciumnya, lalu mengatakan bahwa Nomura akan selalu menjadi miliknya untuk selama-lamanya. この私の中の深いところにお前がいる。 Setelah mengucapkan salam perpisahan, Nomura menemui Rin di mana Mary juga menyusul mereka. Mary mengungkapkan bahwa sebenarnya Nomura tidak sepenuhnya dikeluarkan sebab masih bisa masuk sekolah selama dia berada dalam pengawasan Rin dan Mary. Kembalinya ke gerbang sekolah, Nomura disambut oleh teman-teman yang bersedia menyambut kedatangannya dengan gembira.